Saya punya satu pertanyaan yang mengubah cara pandang saya. Bagaimana mungkin data bisa berpikir? Dari sanalah perjalanan saya dimulai. Halo, saya Muhammad Sultan Hakim, mahasiswa semester 6 Teknik Informatika di Universitas Jenderal Sudirman. Ketertarikan saya terhadap artificial intelligence tidak sekedar pada bagaimana mesin mengambil keputusan, tetapi juga mengapa dan bagaimana mesin bisa meniru cara berpikir manusia. Berawal dari rasa curiosity yang mendalam, saya memutuskan untuk menyelami machine learning secara serius. Tapi pada prosesnya, saya menyadari satu hal penting. Kemampuan teknis saja tidak cukup. Saya perlu mengasah critical thinking, problem solving, dan yang paling penting, kemampuan membaca konteks nyata. Karena AI bukan hanya soal kode, tapi soal solusi yang bekerja di lingkungan nyata. Kemampuan-kemampuan ini saya bangun bukan hanya melalui ruang kelas, tapi lewat pengalaman lapangan dan latihan kepemimpinan. Melalui Jarum Beasiswa Plus, saya belajar memimpin dan membentuk kolaborasi nyata. Saat ini, saya dipercaya sebagai Regional Leader Purwokerto. Sebuah peran yang menuntut saya untuk menyatukan visi, mengatur strategi, dan menjaga sinergi antar awardee dari berbagai latar belakang. Saya percaya bahwa teknologi tidak harus rumit untuk memberikan dampak, asalkan ia bisa tepat guna dan menjawab kebutuhan nyata. Saat magang di Bank Syariah Indonesia, saya melihat proses penagihan masih dilakukan secara manual. Saya kemudian membangun sistem penagihan otomatis berbasis WhatsApp menggunakan Python. Hasilnya, tim collection bekerja lebih efisien dan biaya operasional berkurang signifikan. Ketika saya magang di Nutrifood, saya melihat tantangan serupa. Proses input data karyawan yang masih dilakukan semi-manual. Maka dari itu, saya mengembangkan otomatisasi menggunakan R dan iMakro yang meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam proses kerja HR. Pendekatan-pendekatan seperti inilah yang membuat saya mendapat apresiasi dalam Indonesia Investor Days 2024 dan meraih bronze medal tingkat internasional untuk kategori invention di bidang multimedia dan ICT. Dari pengalaman inilah, saya semakin yakin solusi sederhana yang relevan jauh lebih berharga daripada sistem kompleks tapi tidak relevan terhadap kebutuhan nyata. Saya ingin mengikuti program Digistar Internship Telkom karena saya meyakini inilah ruang yang tepat untuk memperdalam keahlian saya di bidang Artificial Intelligence, sekaligus mendorong diri saya untuk tumbuh berkembang dalam lingkungan profesional yang nyata dan dinamis. Motivasi saya tidak hanya sebatas mengasah kemampuan teknis, tetapi juga untuk memahami bagaimana teknologi benar-benar diterapkan dalam skala industri untuk menjawab kebutuhan pengguna, menyederhanakan proses, dan memberi nilai nyata bagi masyarakat. Bagi saya, Digistar bukan hanya sekedar program magang, tetapi sebuah pengalaman pembelajaran yang utuh untuk mengasah cara berpikir digital, kesiapan menghadapi tantangan kerja, dan kematangan dalam berkontribusi. Ketertarikan saya pada Telkom tumbuh dari peran aktifnya dalam mendorong transformasi digital Indonesia. Saya ingin turut berkontribusi dalam perjalanan tersebut sebagai talenta muda yang siap belajar cepat, beradaptasi, dan bekerja dengan orientasi hasil. Digistar adalah langkah awal dari karir profesional yang ingin saya bangun dengan fondasi kuat. Melalui pengalaman langsung dari industri yang relevan, berkembang cepat, dan berorientasi pada pengguna. Saat ini saya dipercaya memimpin sebuah program Community Empowerment dari Jarum Beasiswa Plus yang berfokus pada isu lingkungan di Desa Gunung Wetan, Kabupaten Banyumas. Di desa ini, belum ada sistem pengelolaan sampah yang memadai. Banyak warganya yang masih membuang sampah ke sungai atau membakarnya. Tentu praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip SDGs nomor 11 tentang Sustainable Cities and Communities. Untuk menjawab tantangan itu, saya dan tim menginisiasi pembentukan bank sampah berbasis komunitas. Melibatkan Ibu PKK, Karang Taruna, serta dukungan dari DLH, Jarum Foundation, dan pemerintah desa. Sebagai project leader, saya menyusun kerangka kerja menggunakan logical framework analysis, membagi peran tim, dan merancang strategi eksekusi yang berkelanjutan. Kami menerapkan sistem kerja hybrid dengan kolaborasi lapangan yang dipadukan dengan koordinasi digital melalui Google Workspace. Dengan ini, saya bisa menjalankan peran kepemimpinan saya secara penuh tanpa mengganggu komitmen utama saya terhadap program Digistar Internship Telkom. Kedepannya, program ini akan dibawa menggunakan pendekatan berbasis teknologi, termasuk potensi integrasi AI dalam pengelolaan sampah yang lebih presisi dan real-time, agar inisiatif sosial seperti ini bisa terus berkembang secara berkelanjutan. Salah satu proyek paling menarik yang pernah saya kerjakan adalah prediksi konsumsi listrik harian berbasis data cuaca dan spasial dalam seleksi Data Science Confest yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
Proyek ini menyentuh isu nyata di sektor energi, bagaimana variasi musim dan perbedaan spasial mempengaruhi konsumsi, dan bagaimana kita bisa memprediksi kebutuhan secara presisi untuk mendukung perencanaan kapasitas dan smart grid. Dari lebih 4.000 partisipan, tim kami berhasil lolos ke tahap selanjutnya dan menempati posisi 13 besar leaderboard Kaggle dengan total lebih dari 40 iterasi eksperimen model. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai machine learning engineer yang menyusun pipeline end-to-end, mulai dari pembersihan data, eksplorasi pola musiman, fitur engineering, eksperimen model, hingga evaluasi performa. Dari eksplorasi awal, saya menemukan bahwa pola konsumsi sangat dipengaruhi musim, terutama peningkatan tajam di musim dingin. Selain itu, terdapat perbedaan mencolok antar wilayah di mana klaster 4 memiliki konsumsi hampir 3 kali lipat dibanding klaster 1. Tantangan utamanya adalah multikolinearitas ekstrim antar variabel cuaca. Heatmap korelasi menunjukkan banyak fitur yang saling berkorelasi tinggi dengan lebih dari 59 pasangan fitur bernilai korelasi di atas 0,9. Nilai VEF bahkan mencapai lebih dari 400 yang mengganggu kestabilan model. Untuk menjawabnya, saya menerapkan seleksi fitur berbasis VEF dan domain knowledge, serta menyesuaikan desain input agar robust terhadap variasi spasial dan ekstrim. Saya menggunakan XGBoost Regressor sebagai model utama karena kemampuannya dalam menangani korelasi tinggi dan struktur data heterogen. Hasilnya, model kami mampu memberikan prediksi dengan akurasi tinggi dan stabil antar cluster. Bagi saya, ini bukan hanya proyek teknis, tapi pembuktian bahwa AI bisa menjawab persoalan krusial di sektor vital, sepanjang kita memahami tantangan data dan konteksnya secara menyeluruh. Berikut adalah tools yang biasa saya gunakan dalam skala 1-10. Saya percaya AI bukan sekedar teknologi, tapi cara baru untuk memahami dan menyelesaikan masalah nyata. DigiStar adalah langkah yang ingin saya ambil, bukan hanya untuk belajar, tapi untuk mulai berkontribusi. Saya Muhammad Sultan Hakim, terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.